Cara gampang menggunakan indikator trading moving average untuk memprediksi arah market part 1. Nah, kita bisa nyalakan dulu ya indikator tradingnya. Ini adalah indikator trading moving average ya, udah mulai kelihatan di sini. Ada warna kuning, orange makin ketuaan di sini. Yang saya pakai di sini adalah skalanya 20, 50, 100 dan 200 karena ini adalah yang paling umum dipakai oleh para trader. Nah, artinya apa sih? Sebenarnya begini, kalau grafik harga ada di atas grafik moving average ya, yang ini warna kuning, orange sampai ke merah ini, tren bisa dikatakan sebagai tren yang naik atau bullish ya. Dan ketika grafik harga ada di atas garis moving average, kita disarankan untuk melakukan long atau buy. Karena seperti yang teman-teman lihat, ketika di atas moving average, harga terus naik. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading moving average part 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan 4 moving average ya, 20, 50, 100, dan 200. Nah, sekarang saya akan lebih membahas detail kegunaannya satu persatu. Kita fokus dulu ke moving average yang 200. Kita lihat garis yang warna merah ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, grafik moving average 200 ini menunjukkan tren besarnya market ya, teman-teman. Ini kan grafik ada di atas grafik moving average ya, artinya sedang naik atau bullish ya, dimana kita disarankan untuk melakukan long atau buy. Bedanya apa dengan moving average yang lain? Bedanya ini menunjukkan tren besar. Karena kalau kita lihat satu persatu, ketika grafik itu akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, moving average 200 ini untuk melihat tren besarnya market ya. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading moving average part 3. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan indikator trading moving average yang 200 ini ya, dimana kalau grafik harga sudah ada di atas garis warna merah ini atau garis EMA 200, artinya tren sedang naik atau sedang bullish, dimana kita disarankan untuk melakukan long atau buy. Nah, pertanyaannya, di manakah kita harus melakukan entry? Nah, ini jadi pertanyaan kita ya. Nah, kita bisa memakai indikator moving average yang kedua, yaitu EMA 50. Dimana dengan bantuan EMA 50 ini, kita bisa melihat titik-titik entry-nya ketika dia mengenai garis moving average 50. Nah, kita lihat di sini, kena dia naik ya. Di sini juga sama, ketika kena dia naik. Di sini juga ketika mendekati dia naik. Nah, maka dari itu EMA ini bisa untuk membantu EMA 200. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading moving average part 4. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar menggunakan indikator trading moving average yang 200 ini, yang warna merah. Kalau grafik harga ada di atas garis warna merah ini, maka tren bisa dikatakan sedang naik atau sedang bullish, di mana posisi yang disarankan adalah melakukan long atau buy. Nah, lalu kita bisa menggunakan moving average yang kedua, warna orange ini ya, yang 50, dimana kita bisa menggunakan itu untuk melakukan entry. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika menyentuh garis orange, maka kita bisa melakukan entry, sehingga harga mengalami kenaikan ya. Nah, kita bisa menggunakan moving average satu lagi, moving average 20, untuk melakukan open posisi lebih sering. Karena kalau kita lihat di sini, ketika dia menyentuh garis yang warna kuning, dia juga mengalami kenaikan, tetapi lebih sering dibandingkan moving average yang 50. Dan itulah, mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun. Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal. Tapi, bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Gold Hack. Di sini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas. Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Gold Hack, di mana dengan strategi ini Anda bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? 1. Peluang bisnis emas dengan return yang paling besar. Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kotak-kotak. Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari. Jadi mau cepet-cepet dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan moving average dengan benar dan tepat.
Jadi biasanya moving average itu ada berbagai macam periode ya teman-teman. Kayak ini nih, ini kan ada 4 warna ya. Masing-masing periodenya beda-beda, ada yang 20, 50, 100 dan 200. Dan masing-masing kegunaannya itu berbeda teman-teman. Kita akan bahas satu persatu ya. Dari moving average 200. Moving average ini biasanya digunakan untuk melihat trend market ya. Jadi kalau misalnya dia ada di atas ini ya, di atas si garis biru ini, artinya dia lagi naik ya. Tapi kalau misalnya si grafiknya ada di bawah garis biru ini, nanti kita lihat yang paling tentara ya. Nah, ini kelihatan banget nih. Ini kan ada di bawah garis biru. Nah, artinya dia akan turun. Nah, kalau kita lihat ke kanan terus nih, pokoknya kalau dia ada di bawah biru, artinya kita harus melakukan sell karena trennya sedang turun. Tapi kalau ada di atas garis biru, artinya dia akan naik. Jadi kita harus buy. Buat teman-teman yang suka dengan edukasi seperti ini, jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan edukasi terbaru dari saya. Bagaimana cara menggunakan moving average dengan benar dan tepat? Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau moving average itu ada berbagai macam, berbeda-beda periodenya. Jadi ada yang 20, 50, 100 dan 200. Dan masing-masing moving average ini ada perbedaan cara penggunaannya. Sekarang kita akan membahas satu dulu yang moving average 50. Jadi kalau cara pakai moving average 50 ini, dia bisa menjadi resistance atau support ya. Jadi kalau misalnya dia ada di bawah grafik, si grafik kuning ini atau moving average 50 bisa menjadi batas supportnya ya. Setiap kali kena garis kuning dia memantul ke atas. Setiap kali kena garis kuning dia mantul ke atas. Setiap kali kena garis kuning dia mantul ke atas. Memang tidak selalu mantul ke atas, tapi kadang-kadang setelah break dia masih mantul ke atas. Nanti kalau misalnya dia sudah balik arah, teman-teman juga bisa pakai ini untuk open sell ya teman-teman. Jadi bisa buy, bisa sell tergantung dia ada di atas garis atau di bawah garis. Buat teman-teman yang suka dengan edukasi trading seperti ini, jangan lupa follow supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Gimana caranya entry sell menggunakan moving average? Nah, moving average itu ini ya. Kalau saya paling sukanya pakai moving average 50. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah mulai terjadi perubahan tren ya, dari naik jadi turun. Apalagi sekarang moving average-nya sudah ditembus ya. Nah, untuk melakukan sell gimana caranya? Untuk melakukan sell ya kita tinggal tunggu sampai si harganya itu menyentuh moving average ini ya. Kita tinggal tunggu lagi ya teman-teman. Nah, kita coba next. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan sell juga ya. Ini udah mulai kena si garis moving average-nya. Nah, tuh. Setelah kena dia langsung turun ya teman-teman. Kita next lagi, kita tunggu pantulan. Nah, kena lagi, kita lakukan sell lagi di sini ya teman-teman. Oke, turun lagi. Nah, kita sudah dapat take profit lagi teman-teman. Terus naik lagi. Ini udah hampir kena ya. Kalau saya akan ngelakuin sell lagi di sini teman-teman. Turun lagi. Naik lagi, udah mau kena. Kita akan lakuin sell lagi di sini ya teman-teman. Oke, kurang lebih gitu teman-teman cara gampang pakai moving average untuk open sell. Kita lanjut lagi ya, gimana caranya kita menggunakan moving average untuk melakukan open posisi sell. Pokoknya intinya sama seperti di video sebelumnya. Kita tinggal tunggu aja sampai dia menyentuh garis biru ini atau garis moving average 50-nya, baru kita melakukan sell. Nah, kita lanjutin lagi ya teman-teman contoh sebelumnya. Nah, ini udah kena nih, kita open sell lagi ya teman-teman. Oke, dia turun lagi dan kita bisa dapat profit lagi yang lumayan. Oke, ini kena lagi. Nah, kita biasanya akan melakukan sell di sini. Nah, kalau seperti ini nih teman-teman, ini artinya kena break. Makanya kita penting harus menggunakan SL ya, supaya kalau break seperti ini kita tidak akan bawa arus yang lagi naik ya. Kita coba lihat dulu ke atas. Apakah dia benar jadi naik atau enggak? Biasanya sih ini akan berubah trennya jadi tren naik. Nah, kalau udah berubah jadi tren naik seperti ini, biasanya gue akan nunggu konfirmasi dan akhirnya gue akan ganti posisi sell menjadi posisi buy ya teman-teman. Nah, benar ya, ketika dia mulai buy, dia udah mulai naik ke atas ya teman-teman. Oke, lanjut lagi bagaimana caranya menggunakan moving average untuk open posisi sell maupun buy. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, karena dia udah break dan di sini kita udah pasang SL, kita kena SL sekali nggak apa-apa. Tapi berikutnya kita bisa melakukan buy di sini ya teman-teman ketika kena moving average yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi, di manakah kita harus open buy? Oke, di sini kita open buy lagi ya teman-teman. Nah, bener nggak mantul ke atas? Oke, ternyata bener ya, udah mulai naik, kita masih tunggu, ya turun lagi nih. Nah, kalau kayak gini berarti kita masih di area sideways ya, ini masih belum kena buy atau sell. Ini teman-teman bisa close posisi aja, mungkin bisa di take profit ketika di sini profitnya memang masih belum seberapa, tapi karena dia udah break ke bawah lagi, teman-teman bisa langsung ambil langkah pencegahan ya teman-teman. Langsung aja close ketika biru, kalau enggak ya udah kena SL juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu momen berikutnya lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah belajar open buy dan open sell menggunakan moving average 50. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Kita akan tentukan di mana kita harus buy atau sell ya. Nah, kita coba play. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini dia
abis ke bawah terus ke atas break lagi ya teman-teman. Jadi kita bingung nih apakah kita harus open sell di sini atau enggak ya. Nah, terus dia ke bawah lagi nih teman-teman. Tuh, ngelewatin garis lagi. Apakah sekarang harus sell? Enggak juga ya teman-teman. Jadi pokoknya kita harus nunggu konfirmasi kedua ya, sampai dia mantul 2 kali. Kalau kayak gini artinya dia masih sideways. Nah, terus dia mantul lagi kayak gini. Nah, ya pokoknya yang seperti ini teman-teman hindari menggunakan moving average ini sebagai acuan ya. Karena ini pasti teman-teman akan jadi pusing tuh. Belum lagi langsung break lagi ke bawah, terus break lagi ke atas. Ini lagi sideways namanya. Kalau seperti ini saran saya mendingan lebih baik pakai support resistance klasik aja teman-teman dibandingkan dynamic. Oke, mungkin itu aja yang bisa teman-teman pakai, semoga bermanfaat.